lanjutkan pemirsa, yang bertanggung jawab bukan pengguna tapi juga platformnya. Sejauh ini seperti apa sih Pak di Indonesia? Saya regulasinya? sangat setuju, memang itu tujuan pemerintah, mengatur platform ini dalam istilahnya OTT, berarti bukan operasi tangkap tangan ini ya, over the top namanya. Nah, tahun 2016 kami sudah mengeluarkan namanya surat edaran. Ini semacam pembatasan sebelum kita mengeluarkan peraturan menteri. Peraturan menteri sekarang sedang dibahas, dikonsultasikan dengan stakeholders banyak. Paling lama akhir tahun sudah akan kami keluarkan. Mengapa harus diatur? Pertama adalah masalah customer service. Bagaimana melayani masyarakat. Kalau di sana terus, bagaimana masyarakat itu dilayani? Itu yang pertama. Kedua, hak dan kewajiban secara hukum. Dan ketiga, jangan lupa masalah fiskal, masalah pajak. Ya, Indonesia adalah negara yang terbuka untuk orang siapapun berbisnis. Tapi berbisnis juga harus ada kewajiban-kewajiban di Indonesia. Kewajiban pajak, kewajiban melayani masyarakat, dan lain sebagainya. Ini yang sedang kita tata. Agar tidak lagi ribut masalah pajak dengan platformnya, dengan OTT-nya. Saya sudah bicara dengan OTT, mengatakan bahwa di mana-mana kalau bisnis kan inginnya ada stabilitas ekonomi, sosial, politik, semuanya ingin stabil. Nah, Anda tanggung jawab terhadap Indonesia. Kalau Anda melakukan pembiaran, berarti memang apakah Anda menginginkan Indonesia tidak stabil? Kalau Anda menginginkan tidak stabil, Anda berhadapan bukan hanya dengan saya katakan. Anda berhadapan dengan aparat pemerintah yang lain yang mengurusi stabilitas negara. Apa tanggapan mereka, Pak? Tanggapan mereka agak alot, waktu Telegram juga agak alot sekali sampai akhirnya kemudian datang sendiri. Ya, tapi kan akhirnya mereka juga memperbaiki. Nah, mereka berjanji memberikan service level. Tadinya kalau kami bantu dengan Polri ya, penyidikan untuk terorisme dan lain sebagainya, kadang-kadang suka lama. Saya katakan kalau tidak membantu kami akan berbuat sesuatu. Kami minta service level. Mereka sekarang come up dengan service level berapa jam harus sudah ada respon dan lain sebagainya. Itu antara lain yang mereka lakukan. Kami minta siapa kontak poinnya, nomor teleponnya berapa, emailnya berapa. Tidak bisa tidak dihubungi. Itu adalah contoh-contoh sebelum mereka harus hadir di Indonesia. Oke, baik. Kami juga hadirkan perwakilan, ada masyarakat anti hoax di sini. Terima kasih, Mas Septi Haji. Diharapkan masyarakat belajar dari terbongkarnya kasus Saracen ini. Tapi Anda lihat apakah kemudian masyarakat belajar dari kasus ini untuk lebih menelaah lebih jauh apa yang mereka lakukan di media sosial mereka? Ya baik, jadi kami melihat bahwa sebenarnya fenomena buzzer transaksional ini kan tidak hanya terjadi sekarang ya. Sebelumnya kita pernah mendengar mungkin kasus Trio Macan 2000 misalnya, di mana sebenarnya waktu itu mereka juga membuat suatu hoax yang lebih kompleks dibanding yang sekarang mungkin ya. Tetapi kita melihat fenomena yang sekarang ini menunjukkan bahwa ada dua hal penting yang harus kita perhatikan. Pertama bahwa kita masih memiliki problem besar di masalah literasi digital. Ya ibarat orang menggunakan motor langsung di jalanan tanpa memahami rambu-rambunya. Demikian juga di media sosial, kita ini sudah punya budaya Indonesia yang sangat anti terhadap hoax. Kita punya agama, semua agama menentang hoax. Bahkan beberapa bulan lalu MUI sampai mengeluarkan fatwa khusus pedoman bermuamalah di media sosial. Kita punya KUHP, kita punya Undang-Undang ITE, tetapi problemnya kenapa masyarakat kita belum paham rambu-rambu itu. Kemudian yang kedua, faktor selain literasi itu adalah faktor polarisasi yang kita lihat terbukti masih sangat tajam polarisasi khususnya akibat politik ataupun isu sara. Karena memang faktanya hoax yang banyak beredar saat ini ada dua itu, politik dan sara, lain-lainnya ada di urutan belakangnya. Ya. Jadi kami melihat bahwa ini menunjukkan bahwa minim sekali keteladanan dari elit-elit politik kita dalam menjaga martabat ketika berkompetisi di era digital ini. Kenapa minim? Anda melihat juga ada yang mengambil keuntungan dari situ? Kita belum sampai melihat ke sana, tetapi paling tidak elit-elit politik ini kadang mendiamkan ketika para konstituennya saling serang menyerang, menggunakan ujaran kebencian, menggunakan hoax gitu. Jadi ini adalah tugas besar. Jadi kami ingin bertanya gitu ya, bagaimana caranya supaya suasana politik di kita itu bisa saling nyambung gitu ya, tanpa berkompetisi lah dengan baik gitu. Oke, nah ada politisi di sini. Silakan ditanggapi, Mas Heri. Bagaimana sejauh mana tanggung jawab elit-elit politik untuk kemudian mengajarkan jadi role model yang baik bagi masyarakat? Waktu Pilpres, terus kemudian Jokowi menang, hebat sosial media, sesuatu yang tidak bisa dicegah. Waktu Pilkada Jakarta Ahok kalah, sosial media ini harus hoax gitu menurut saya. Apa message? Apa sih maksud Anda ngomong gitu? Ketika penguasaan sosial media kalah, ya, kemudian cari-cari alasan dari kekalahan itu. Nah, saya tadi tanya ke Pak Menteri, di Asia kecuali Cina, ada nggak negara yang kemudian membuat peraturan menteri regulasi untuk ngatur soal ini?
Pak Menteri bilang nggak ada. Jadi memang sepenuhnya tergantung dari cara pandang seorang kepala negara, presiden dalam hal ini, yang menurut saya harusnya memandang sosial media ini sesuatu yang kemudian ini juga yang namanya teknologi pasti ada positif dan negatifnya, sehingga harusnya ini tidak kemudian dicari-cari ini masalah dan kemudian seperti itu. Contohnya dicari-cari seperti apa yang Anda lihat, Pak? Anda nggak lihat ini sebagai masalah? Saya kok lihat kalau mau ini ya masalah hoax ini kan sebenarnya dulu pun juga udah hoax kan nggak ada masalah, tapi sekarang setelah di pilkada ini sorry ya maksudnya masih ada yang belum move on sebenarnya, bahwa ketika sosial media pihak misalkan sekarang bukan dari pihaknya yang sekarang berkuasa, terus mereka berusaha untuk ngatur. Kalau frekuensi saya bilang, frekuensi itu televisi, itu bisa pemilik televisi diintervensi, diapain segala macam. Bebas gitu ya. Sosial media karena platform atau perusahaan pemilik itunya ada di luar negeri, presidennya nggak punya jangkauan situ, sehingga yang paling maksimal bisa dilakukan nyuruh Pak Rudiantara, Pak Menteri, coba tolong kontennya itu suruh upaya koordinasi dengan pihak kepolisian, cari-cari masalah supaya saya ngatur Apakah itu. seperti itu? Silakan Pak Rudiantara. Ada intervensi seperti itu? Bapak Presiden tidak pernah memerintahkan saya untuk Ya, merekayasa kira-kira, kasus. kira-kira, Pak. Tidak pernah sama sekali. Kominfo bekerja berdasarkan undang-undang. Hanya patokannya begini, saya sudah biasa dibully oleh pihak-pihak yang berseberangan. Di blok situs A yang terafiliasi dengan A dibully oleh B. Saya blok situs B yang terafiliasi nanti, saya juga dibully oleh yang lain. Ke kiri ke kanan pun dibully. Bagi saya yang penting melanggar undang-undang ini silakan. Contoh yang tadi, kita bicara konten. Dalam undang-undang dikatakan pasal 30, kalau sampai bisa membajak, memasuki akun orang lain, mengambil akun orang lain, hukumannya 8 tahun. Itu tidak kaitannya dengan masalah konten. Itu masalah teknologi. Kalau dia meretas orang lain, mengambil, apalagi tadi merubah, kalau saya baca ya, merubah akunnya, itu 8 tahun itu loh. Ya, jadi bagi kami, masalahnya saya jadi ada pendapat ini orang perasaan yang Anda aja mengatakan, atau Anda punya datanya nih Mas Ferry? Undang-undang di KUHP dan undang-undang ITE banyak yang minta supaya itu direvisi supaya tidak multitafsir. Sebab kalau multitafsir, ya saya juga merasa punya hak itu bisa digunakan juga oleh yang berkuasa untuk kemudian memberangus kritik iya, terhadap bisa pemerintah. dong. Pak Setio, Masa silakan nggak tanggapi bisa? sebelum saya ke Pak Hendro, silakan. Apa benar perpanjangan tangannya seperti itu? Ya bukan. Gitu. Apalagi polisi ya, polisi tidak pernah Saya teman Pak Setio. ada perintah atau ini. Kami bergerak atau melakukan penyidikan berdasarkan fakta hukum. Jadi seperti tadi disampaikan Pak Menteri, ada seseorang menggunakan akun orang lain yang tanpa izin, itu sudah jelas-jelas melanggar undang-undang. Kita hanya melihat sekarang, oh ini menggunakan hoax. Bagaimana kalau dia meretas kemudian menggunakan untuk hal-hal yang lebih berat lagi, terorisme, bahkan mungkin dia ngambil dana dari luar dan sebagainya. Nah, kalau itu saya tadi dari kacamata hormat, ya. Anda, dari kacamata hukum, seberapa dampaknya hoax ini sih Pak? Kalau dibandingkan dengan terorisme, narkoba dan lain, seberapa besar dampak? Kita beberapa waktu yang lalu melihat ada di media sosial muncul ajakan untuk menggerebek seseorang, ya. Ini dampaknya luar biasa. Di mana-mana kemudian, ya, di mana-mana menjadi kerusuhan. Ini baru mungkin ajakan saja. Tetapi bagaimana kalau ini sudah masif? Negara kita akan kacau. Oleh sebab itu harus diatur. Oke. Ini harus diatur. Baik, Iya. Pak Emrus, silakan. Baik, saya kira ini perbandingan tadi mana lebih berpengaruh gitu, hoax daripada teroris dan lain. Justru saya mengatakan tidak bisa kita bandingkan. Memang hoax ini sangat luar biasa juga. Teroris persoalan teroris, hoax persoalan hoax. Artinya hal yang bisa mengancam persatuan kita. Bangsa. Kenapa? Komunikasi begitu sampai ke ruang publik, baik hitungan detik sekalipun, itu susah ditarik. Tidak bisa ditarik, malah bukan susah ditarik, sekalipun minta maaf. Betul. Jadi hati-hati dengan pesan komunikasi. Pesan komunikasi bisa membuat kita bersatu, pesan komunikasi bisa membuat kita pecah, bisa perang saudara, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, usulan dari Pak Agus tadi bahwa perusahaan sebagai subjek hukum, iya. Misalnya diberikan sanksi kepada mereka dengan waktu tertentu, misalnya harus di stop misalnya. Tetapi persoalannya kan sudah disebar ini. Dan itu sudah ada dampaknya hitungan di detik masyarakat. misalnya, sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Paling diberhentikan misalnya di stop setelah 24 jam atau 10 jam kemudian. Tapi sudah masuk, karena pesan komunikasi itu masuk ke ranah peta kognisi.
masyarakat, persepsi. Nah, itu susah ditarik. Oleh karena itulah persoalan hoax adalah persoalan yang penting yang harus kita atasi bersama. Karena apa? Bisa mengancam persatuan kita, bisa perang saudara, bisa diantara kita. Kita lihat aja kemarin ketika pilkada. Bukankah dieksploitasi tentang perbedaan agama? Bukankah dieksploitasi tentang suku dan lain-lain? Padahal itu sudah selesai Kalau saat dengan ini Anda Pancasila. lihat apakah memang benar dari kacamata Anda sebagai pengamat politik ada yang belum move on sehingga mencari-cari seperti yang Pak Ferry katakan? Saya pikir ini perdebatan yang sangat panjang, tetapi saya mengatakan bahwa pesan-pesan komunikasi itu bisa dieksploitasi dengan rupa untuk memperoleh kekuasaan. Jadi menghalalkan semua cara, Machiavellian. Artinya bahwa mengangkat perbedaan atau katakanlah inklusif misalnya. Bahwa ini agamaku, ini agama Anda. Kita berbeda dan lain-lain sebagainya. Dan itu untuk tujuan memang memperoleh kekuasaan itu. Sengaja dipolarisasi masyarakat oleh para aktor-aktor politik ini. Oleh karena itulah saya mengatakan para politisi kita harusnya sudah berhenti mereka sebagai politisi. Harus politisi itu menjadi negarawan. Yang sudah selesai dengan dirinya. Oke. Luar biasa. Kita lanjutkan sesaat lagi. Saya tahu para narasumber ingin memberikan tanggapan. Kita akan jeda. Masih banyak yang sejenis Saracen ini beredar di media sosial. Lalu bagaimana menutup celah hoax beredar di masyarakat? Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah di Opsi.